Eyo, kembali lagi di Fans Bola Uncensored edisi La Liga. Dan di sini kita akan ada laga-laga ya nggak terlalu oke lah, kalau bisa saya bilang ya. Dan mungkin yang akan menjadi topik utama adalah dari Barcelona dan Real Madrid yang nantinya akan El Clasico ya, meskipun masih ada Champions League, namun laga ini merupakan laga persiapan sebelum nantinya akan menjalani partai El Clasico yang akan dijalani di Santiago Bernabeu terlebih dahulu. Oke, pertama ini ada Real Oviedo melawan Espanyol. Real Oviedo harus kembali kalah menghadapi Espanyol dengan skor 2-0 lewat gol kick Garcia dan Peremia di sini. Sehingga Real Oviedo harus turun ke peringkat 18. Sebelumnya peringkat 17 sih, kayak sosok lah. Berarti ya, Espanyol menang di sini. Lalu selanjutnya ada laga antara Sevilla menghadapi Mallorca. Sevilla harus kalah dengan skor 3-1 menghadapi Mallorca yang merupakan tim juru kunci. Sevilla nih motivasinya aneh ya ketika lawan Barca bisa menang 4-1, namun ketika melawan tim promosi harus tertinggal terutama lewat dua gol cepat dari Matteo Josep menit 72-77, dan ya akhirnya Sevilla harus mengakui keunggulan dari Real Mallorca 3-1. Ini dia yang akan kita bahas adalah derby Catalan antara Barcelona menghadapi Girona. Di sini Barcelona unik karena prediksi saya meleset. Sebelumnya saya memprediksi bahwa Dro Fernandes yang akan turun sebagai starter, namun ternyata Toni Fernandes yang turun sebagai starter di sini bersama dengan Lamine Yamal dan juga Marcus Rashford di lini depan. Dan juga Barcelona sempat kesulitan menghadapi Girona yang performanya masih kurang. Barcelona sempat unggul lewat gol Pedri yang menari-nari di kotak penalti dari Girona sebelum akhirnya disamakan oleh gol cantik dari Axel Witsel, bicycle kick dari Axel Witsel berhasil membuat Girona ya unggul menyamakan kedudukan dengan skor tetap sama. Agak buntu sebenarnya pertandingan. Barcelona tidak terlalu banyak mendapatkan peluang yang cukup membahayakan gawang Girona, mungkin dari free kick Marcus Rashford yang mengenai tiang gawang. Dan ya Barcelona sempat melakukan beberapa perubahan, di mantannya adalah Ronald Araujo ya yang masuk menggantikan Marc Casado, dan ternyata berhasil. Umpan dari siapa ya itu tuh? Dari Jules Koundé kalau nggak salah. Akhirnya berhasil dituntaskan oleh Araujo ya yang akhirnya menjadi cetak gol kemenangan. Namun di sini ada marah-marah, ada misu-misu dari Hansi Flick sehingga harus di kartu merah yang membuat Hansi Flick nantinya tidak bisa mendampingi Barcelona ya di Bernabeu saat El Clasico nanti. Ini menjadi kerugian tersendiri bagi Barcelona. Kita belum tahu nanti siapa yang akan menjadi pendamping Barcelona di apa ya di technical areanya, apakah Thiago Alcantara ataukah asistennya Hansi Flick. Di sini siapa ya asistennya, ada Marcus Solf ataupun Toni Tapalovic. We don't know, kita masih belum tahu siapa yang akan memimpin di pinggir lapangan. Barcelona tentunya dirugikan sekali dengan di kartu merahnya Hansi Flick yang protes berlebihan ya pada di menit akhir pertandingan sebelum akhirnya Ronald Araujo dapat cetak gol kemenangan untuk Barcelona. Barcelona masih kesulitan, masih banyak pemain yang cedera di sini. Di foto pun, di foto di tampilan layar pun, Ferran Torres, Rafinha itu masih cedera, dan juga masih banyak lagi pemain cedera seperti Robert Lewandowski, goalkeeper yang kita nggak bisa bilang ya, Joan Garcia dan Marc-Andre ter Stegen, juga Gavi, Dani Olmo juga cedera. Tidak banyak opsi, namun kabar baiknya adalah katanya Rafinha dan Ferran Torres sudah dapat bergabung nanti di UCL, laga UCL Barcelona menghadapi siapa lupa, kita nanti akan kita bahas di laga UCL. But ya, kabar baiknya Rafinha dan Ferran sudah dapat gabung. Ini hal baik untuk Barcelona. Barcelona sebenarnya sangat tidak diunggulkan ya untuk di El Clasico nanti, melihat dari kondisi. But Barcelona selalu punya solusi, selalu punya eh, apa ya cara lain untuk dapat menang di El Clasico, terutama partai yang cukup besar, partai yang dinanti-nanti oleh
publik Spanyol, publik Katalan. So mereka pasti akan all out meskipun banyak tantangan, banyak rintangan. Dan Chesney ya ini menjadi catatan kemarin nih setelah kalah 3-1 lawan Sevilla, kini harus kebobolan lewat gol cantik Axel Witsel. Memang agak sulit juga sih untuk ditahan, but ya seharusnya Barcelona dapat berbenah karena jika mereka bermain dengan cara yang seperti lawan Girona, tentunya mereka akan kesulitan untuk melawan Real Madrid, terutama di Bernabeu nanti. Ya, lanjut kita ke Villarreal lawan Real Betis. Dari sini temanya adalah Anthony Save the Day. Nah, Villarreal sempat unggul di dua gol awal lawan Tejan Buchanan dan juga Alberto Molero. Sebelum akhirnya Anthony memperkecil kedudukan lewat golnya di menit ke-66 dan di menit 90 plus 4 Anthony save the day. Sehingga membuat Real Betis kini berada di peringkat 5 sementara ya. Karena Atletico menang ternyata. But yes, poinnya sama dengan Atletico Madrid, 16 poin. Memang ini ya agak OP Real Madrid dan Barcelona kalau kita lihat. Namun ya tim-tim lainnya masih mencoba mengejar seperti Villarreal, Atletico, dan juga Spanyol. Ya, lagi-lagi Villarreal terhambat lewat Real Betis, lewat Anthony yang memang bersinar jika bermain di Serie A. Selanjutnya di sini ada Atletico Madrid melawan Osasuna. Ini sudah calculated win ya seharusnya menang dan Atletico Madrid sempat unggul lewat gol dari Alex Baena. Namun dianulir oleh wasit dikarenakan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Antoine Griezmann yaitu menghalangi lah mirip kayak di basket kalau kita lihat ada pemain menghalangi untuk ini dan pemain yang dihalangi oleh Griezmann pun tidak jatuh, tapi wasit mengecek VAR dan menganggap bahwa itu merupakan sebuah pelanggaran dan gol akhirnya dianulir buat staff dari Atletico Madrid banyak yang marah, tapi Atletico Madrid dapat bounce back lewat assist dari anaknya Diego Simeone yaitu Giuliano Simeone memberikan assist memberikan umpan kepada Thiago Almada dan itu menjadi gol satu-satunya Atletico Madrid di laga kemarin malam ya. Dan kini membuat Atletico Madrid berada di peringkat keempat sementara dengan perolehan 17 poin. Jadi ini sudah target minimal dari Atletico Madrid karena kalau kita lihat di La Liga sendiri ini jatah buat pemain tim yang bermain di Liga Champions ini ada 5 sehingga jika finish di peringkat kelima pun Atletico masih dapat bermain di Liga Champions tapi ya menurut saya target target seminimal minimalnya Atletico Madrid adalah bermain di Liga Champions. Melihat dari skuad yang ada cukup mahal bisa dibilang buat level La Liga. Gaji pemainnya pun tinggi-tinggi, banyak melakukan transfer sehingga ya lolos ke Champions League adalah sebuah keharusan dan kalau misalnya bisa juara, alhamdulillah. But ya lolos ke Liga Champions adalah suatu keharusan bagi Diego Simeone. Oke, selanjutnya di sini ada klub kejutan LC yang menahan imbang satu klub di Bilbao dengan skor 0-0. Tidak banyak yang bisa kita bahas juga ya. Mungkin selain Nico Williams mungkin ya masih belum dapat turun juga, masih mengandalkan Navarro. But ya, LC berhasil menahan tim kuat lagi dan lagi. Dan selanjutnya ada Celta de Vigo yang bermain imbang dengan Real Sociedad. Meskipun dari Celta de Vigo ini pemainnya sempat ada yang terkena kartu merah, namun Sociedad berhasil memanfaatkan melalui late goal dari Carlos Soler di menit 89. Dan sayangnya karena Mallorca menang sehingga Real Sociedad harus puas berada di dasar klasemen ya kali ini. Di peringkat ke-20 dengan perolehan berapa poin nih berarti? 6 poin aja sama dengan Girona dan juga Real Oviedo yang berada di peringkat 18-16. Berat buat Sociedad tentunya karena merupakan tim yang biasanya finish di minimal zona Eropa, baik itu Champions League atau Europa League, tapi harus struggling di papan bawah sekarang. Masih 9 laga, 9 match day, memang masih banyak waktu, tapi tidak dapat terus-terusan seperti ini. Harus keluar minimal di papan tengah buat tim selevel Sociedad. Kita lihat apakah board Sociedad masih akan terus uh, mempercayakan kepada pelatihnya sekarang ya. Pelatihnya masih si yang sama. Siapa sih namanya? Sergio Francisco. But we'll see bagaimana nantinya untuk La Liga, La Liga atau Real Sociedad ke depannya.
Dan Rayo Vallecano ini menang ya lawan Levante 3-0, menang dengan meyakinkan di sini lewat gol dari Jorge de Frutos, pemain yang sempat diragukan oleh publik Spanyol karena dipanggil oleh pelatih tim nasional Spanyol Luis de la Fuente, tapi ia membuktikan bahwa ia pantas berada di level yang cukup tinggi untuk bisa berada di tim nasional Spanyol, sehingga ya dua gol disumbangkan oleh Jorge de Frutos membuat Rayo Vallecano kini berada di peringkat ke 10 sementara La Liga. Dan ini dia laga antara Getafe melawan Real Madrid. Ya, laga ini ada dua kartu merah dari Alan Nyom yang baru saja masuk, baru 2 menit berada di lapangan sudah mendapatkan kartu merah, dan juga Alexandris ya yang melanggar si Vinicius Junior mendapatkan kartu kuning keduanya dan mendapatkan kartu merah. Sebenarnya di sini secara pertandingan sudah sedikit diprediksi bahwa Getafe ini, bahwa Jorge Bordalas ini cukup defensif dari segi permainan, tahan, dan Real Madrid ini akan terus menyerang, tapi Real Madrid terlalu banyak membuang peluang kalau saya lihat. Dan Mbappe banyak sekali peluang, namun syutingnya belum terlalu kuat, sangat lemah. Beberapa peluang emas diantaranya umpan silang jauh dari Valverde tidak dapat dimaksimalkan oleh Kylian Mbappe, dan ya gol tercipta lewat umat terobosan ya dari Arda Güler, itu dari close range sangat dekat, one on one dengan goalkeeper, sangat mudah untuk Mbappe, tapi Mbappe lagi-lagi di sini menurut saya seharusnya bisa mencetak 2 sampai dengan 3 gol kalau dilihat dari peluang yang ada. Banyak pergantian formasi yang unik dari Xabi Alonso, mungkin menyimpan tenaga karena masih harus bermain di Champions League, terutama di Champions League akan melawan Juventus tengah pekan nanti, dan juga El Clasico pada akhir pekan, sehingga saat melawan Getafe ini melakukan beberapa rotasi, di antaranya Valverde bermain di bek kanan karena memang stok bek kanannya ini tidak ada mengingat Trent dan juga Carvajal ini cedera, dan juga Alaba bermain sejak menit awal. Ini menarik karena si Dean Hudson kartu merah ya kemarin ya, sehingga tidak dapat main. Lalu juga Camavinga berduet dengan Tchouaméni karena Valverde sedikit bergeser ke kanan, dan juga Rodrigo Goes turun, tidak bukannya Vinicius Junior yang turun sejak menit awal. Franco Mastantuono memang sebelumnya cukup sering tampil sebagai sayap kanan, meskipun saat Bellingham sembuh, yang sayap kanan adalah Arda Güler, tapi ya Mastantuono bermain cukup baik, ada banyak peluang juga namun tidak dapat dimaksimalkan dengan sangat baik. Di sini Madrid pun sedikit mirip dengan Barcelona karena banyak pemain yang mengalami cedera, namun diharapkan saat El Clasico nanti beberapa pemain bisa pulih kembali, terutama Dean Huijsen ya, yang diharapkan bisa pulih kembali pada saat El Clasico. Mungkin yang tidak dapat bergabung adalah seperti Mendy, Rudiger, dan juga Carvajal yang cedera panjang. Ya, infonya sih di sini saya baca bahwa Trent sudah dapat bergabung ya, sudah sembuh dari cederanya. We'll see, we'll see. So far di lini tengah dan juga lini depan Real Madrid full team sudah dapat bergabung semuanya untuk laga melawan Juventus dan juga El Clasico nanti akhir pekan nanti. Ya, yang terbaik ya. Lagi-lagi kita porosnya El Clasico karena laga yang paling ditunggu-tunggu. Meskipun Real Madrid dan juga Barcelona di laga eh, pertandingan Liga ini tidak terlalu meyakinkan. Barcelona dengan kemenangan di menit akhirnya melalui gol dari Ronald Araujo, sedangkan itu Real Madrid yang kesulitan untuk menang saat melawan Getafe karena terlalu banyak membuang peluang, dan ini tidak tidak dapat dibiarkan. Xabi Alonso dan juga Hansi Flick harus melakukan evaluasi, harus tampil lebih baik lagi, lebih tajam lagi, sehingga nanti El Clasico akan menjadi laga yang seru dan tidak boring ataupun membosankan. Ya, sekian aja mungkin fans Liga Spanyol. Sampai jumpa di El Clasico hari Sabtu Minggu. Lupa, pokoknya sampai jumpa El Clasico di hari nanti. Goodbye.